mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, we worship You, Lord. Oh, we worship You, Lord. We honor You in this place. We lift up Your name up high, Lord. Ku bersyukur, ku bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yes, O Lord, yes, O Lord, You are higher, mengatasi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami malam ini ke tangan-Mu Bapa. Biar nama-Mu dipermuliakan, biar nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, untuk melihat betapa kasih-Mu besar dalam setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan melimpah setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih, kami menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan acara ini dari mula sampai akhir ke tangan-Mu Roh Kudus bersama dengan kami. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik. Allah dahsyat. Haleluya. Oke. Dalam acara kita hari ini, hati ke hati, heart to heart talk, ya. Nah, ini mungkin pertama kali kita adakan acara seperti ini, heart to heart talk. Jadi ini satu acara yang saya percaya acara ini kita akan lanjutkan terus, ya. Kita akan lanjutkan terus acara seperti ini supaya lebih banyak orang, anak-anak muda dapat mengikuti. Sebetulnya ini lebih banyak acara ini sebetulnya lebih banyak untuk youth, ya. Kalau youth itu boleh 40 tahun, 50 tahun masih youth, yang penting hati Anda masih muda, ya. Jadi saya mengucap syukur buat semua boleh ikut.
Kita ada beberapa panel di tempat ini, dan juga saya akan buat waktu ini, saya akan serahkan kepada moderator kita hari ini, Joanne. Joanne nanti boleh lanjutkan. Dan sebelum itu saya minta semua partisipan tolong mute volume Anda, hanya yang bercakap nanti yang bisa unmute volumenya, supaya tidak ada gangguan nanti, ya. Silakan Joanne, all yours, moderator kita hari ini. Joanne, your volume is mute. Okay, alright. Shalom semua. Apa kabar? Thumbs up dulu, thumbs up. Ya, amin, haleluya. Oke, puji Tuhan untuk kesempatan kita. Oh, terbaik, terus muncul semua. Like. Haleluya. Terima kasih Pastor Matthew. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Untuk kesempatan, saya dah bikin satu gimmick lah. Heart to heart. Inilah bagi pada semua. Okay. Alright. Hari ini ataupun malam ni adalah sesuatu yang istimewa untuk kita kena buat julung kalinya. Pastor Matthew, ya, dia mencetuskan idea yang sungguh luar biasa. Biasanya dia akan menjemput pembicara-pembicara baik lokal maupun luar negara yang sama-sama membincangkan tentang bidang mereka, ya. Sudah beberapa kali saya menyertai, mungkin saya terlupa pula cakapkan siapa saya. Alamak, terus bercakap macam di radio pula. Sorry guys. Nama saya Joanna, ya, Pastor Matthew bercakap Joanna. Saya berasal daripada Sabah, ya, Kota Kinabalu. Sudah baru saja di Semenanjung dalam kira-kira 20 tahun begitulah, baru saja, tidak lama. Ada yang lebih lama dari saya. Oke. Kita punya pertemuan pada malam ini akan membincangkan topik heart to heart, hati ke hati, mengenai 3 generasi, yaitu generasi Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Isaac, and Jacob. Ini satu topik yang sangat-sangat bagi saya istimewa, karena topik ini dia membawa kita untuk melihat posisi kita, ya, posisi kita di dalam generasi yang pelbagai di Malaysia, khususnya yang berbahasa Malaysia. Jadi saya percaya generasi kita yang ada pada saat ini, ya, yang daripada yang muda, yang middle muda, yang senior, yang di usia senja, ya, berbagai generasi ini, ya. Saya percaya kita mempunyai masing-masing mempunyai keistimewaan, ya, keistimewaan yang saya rasa dalam platform heart to heart ini, ya. Ini bukan Bible study, ya kawan-kawan, relax. Jangan nervous, ini bukan Bible study, tapi kita mau ada satu platform di mana kita boleh berkongsi pendapat, kita boleh berkongsi pandangan. Sebab itu bersama-sama dengan kita pada malam ini, wah, bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa kita punya panel ni, ya. Daripada pelbagai latar belakang, ya, kita ada Miss Paulina, coba kasih hai-hai doa. Itu dia Paulina Henry daripada Sabah. Kita ada Brother Jeremy Kumar. Yes, Brother Jeremy. Piwit. Okay, kawan lama. Right. Kita ada saudara Denny. Hai Denny. Right. Dan kita ada adik kita yang paling muda, Joanna from Sarawak. Ini belajar di USM. Ya, mantap sekali semua. So, saya ingin membukakan, ya, pada malam ini kita akan buka juga soalan kepada kita punya online viewers atau teman-teman kita yang di sini yang bersama dengan kita. So, jangan lupa kalau kamu ada any question, ya, terbuka saja, tidak ada stupid question, semuanya cute question, ya. Kita kasih pada sedikit cute question. Boleh write it down dekat chat box kita, okay? Atau you mau telefon Pastor Matthew direct pun boleh. Okay, ya. Okay. Lebih bagus di chat box saja. Ya, di chat box saja, okay. Ya. Biar terkumpul di sana. Nanti kita akan review, ya.
bila ada peluang nanti kita akan baca soalan-soalan teman-teman semua. Okey? Jadi berbalik kepada kita punya fokus pada hari ini, yaitu generasi Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi saya mau menjemputlah beberapa kawan-kawan kita nanti akan bersama-sama memberikan pandangan mereka. Okey. Mungkin kita berikan kepada Jen yang paling muda dulu lah kan, paling muda lah. Siapa di sana? Adik Joya. Nah, okey. Ini soalan untuk Anda. How are you at your age? Man, how are you at your age? Hai Kak Jo. Hello Joyana. Nice to see you here again. Kabar saya dalam umur saya sekarang. Apa kabar kau dalam kamu umur tengok kau sekarang lah, sekarang saya pun ketawa-ketawa juga nih. Terbaik sekali. Puji Tuhan, haleluya. Ya, so maksud kakak kan, apa yang macam generasi kamu ni kan, kau kan dalam 20-an gitulah. Boleh kasih tahu kak exactly umur kau berapa? Ya, 23. Ya, itu 23 dia. Itu ya 23. Baru aja 23. Oh iya, mantap sekali. Pada zaman sekarang nih kan, untuk generasi macam kamu kan, apa sesuatu yang begitu kamu rasa yang kamu alami itu yang kamu boleh kongsikan gitu. What is so special about your age at this point of time, you know? Kita baru saja mengalami satu cabaran pandemik dan sebagainya, dan kita dalam zona pemulihan. Can you just macam kongsikan bersama dengan teman-teman? Alright. Okay. Betul apa yang Kak Jo kata tadi, kita baru saja dalam dunia pandemik gitu. Alright, so memang satu alat yang mungkin kita tidak boleh lepaskan sekarang ini, dan saya juga lahir dalam dunia ini, yaitu pertama adalah terus berada dalam dunia yang canggih, which is kita memang tidak boleh ketinggalan dalam dunia gadget kita, teknologi. Right. Itu yang sangat diperlukan sekarang ini. Alright, so sebenarnya saya pun pernah terfikir macam mana zaman brother Pastor Matthew dulu yang tidak telepon, macam mana boleh hidup di hutan gitu, okay? Menghina itu ya, menghina sekali itu. Alright, so sekarang nih memang saya dalam dunia gadget, and then memang sebenarnya ada hati mau coba relax untuk dalam dunia gadget, tapi tidak dapat. Jadi sebagai student kan, saya memang diberi oleh lecturer dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam kelas online. So tiada alasan untuk dunia sekarang nih untuk kasih rest dia punya telefon, kecuali charger lah, seperti kita pun perlu tidur gitu. So itu yang saya dapat rasakan sekarang ini. Memang zaman kita ataupun zaman saya memang fully dengan teknologi. Yes. Right. Okay. Right. Thank you so much. So you are macam selalu online lah ya, selalu online lah. Anak muda macam kamu selalu online, buat homework online, exam online. Yang baru-baru ini orang panjat pokok dan buat exam online. Oh, terbaiklah. Zaman sekarang begitu mencabar. Tapi saya mau tanya pula kita punya teman-teman yang lain. Brother Jeremy. Hello, Brother Jeremy. Halo. Hello. So at your age, at your very handsome age ya, Brother Jeremy, dalam dunia zaman sekarang nih, boleh tak kongsikan sedikit sama kita lah teman-teman ini kan, what is your feeling, what is happening in your age, gitu, in your gen. Oh, pasal zaman kita pada waktu itu berbeza, macam Joyana cakap, mereka banyak dengan gadget. Kami masa tu tak ada gadget. Semuanya gadget yang besar macam batu bata tu. Boleh baling anjing lari. Memang anjing akan lari. Jadi tak boleh nak berinteraksi melalui online. Masa tu line online very slow kan. Mungkin tak ada kot. Mungkin saya rasa belum ada wujud lagi ni face visual conference ni. So kita lebih banyak visual conference secara fizikal lah, secara bertemu muka dengan muka. Kita banyak ada persekutuan, fellowship antara satu sama lain. Kalau dulu kita punya persekutuan boleh dikatakan come Saturday ya atau Friday ya, memang happening lah.
Hari yang kita akan barbecue, kita akan makan, kita akan fellowship, nyanyi-nyanyi, bersekutu bersama dengan mendengar firman Tuhan. So sangat berbeza lah dengan keadaan sekarang ni. Tambah-tambah lagi kalau sekarang ni dengan keadaan PKP ni banyak yang semua online kan. So semua cerita, semua cakap tengok telefon, tengok laptop saja macam sekarang kita ni lah. Yep. Ya. Yep. So for you yourself kan. Sorry. Mungkin kita dulu duduk di kedai mama lagi nonton wrestling WWE. Iya. Itu. Jangan lepas fellowship. Mama tidak nonton wrestling tidak sah itu. Tak sah, makan betul. Tidak kenyang. Yeah. Oh gosh. Ya, maybe Sis Paulina boleh bagi sedikit pandangan, sedikit pengalaman, perkongsian, perbezaan waktu yang dulu dengan yang sekarang. Silakan Sis. Well, kalau saya di antara ada gadget, sebelum ada gadget dan is a transition ke zaman ada gadget, it's like the Nokia era. Saya membesar, so kalau kita bincang pasal gadget atau current technology, di umur saya sekarang ini, bagi saya mungkin itu secara personal, saya masih tidak suka gadget, tetapi no choice. Tapi kau perlu macam adik kita si Joy ini sentiasa online. Begitulah. Jadi itu perubahan yang sangat ketara, ya. Dan yang sekarang kita live Facebook ni pun saya bukannya familiar sangat nih bercakap di depan komputer saya kan, tapi untuk si macam Joy ini kan it's natural for them. Tapi kalau saya ni tidak berapa natural, tapi itu adalah sekarang sudah menjadi keperluan asas, especially masa COVID-19 atau lockdown era yang sedang kita lalui sekarang ni lah. Macam sudah jadi asas. Jadi mau tidak mau kena membiasakan diri lah juga. Ya, betul. Saya rasa ada banyak juga kita punya dalam zaman kita ni, ya, yang that age 30-40 kan, they are not so familiar dengan gadget, they are not so familiar, with this everything. Masa saya mau online pun suara tidak keluar dan sebagainya. And then very awkward, you feel awkward, you feel macam you mau kasih turn beginilah, mana itu light, mana lah begitu kan, mau kasih terang kalau lampu dekat, lubang hidung pula ternampak begitu kan, mata itu. Lepas tu, jadi ada macam-macam, ada macam-macam yang begitu unik sekali kita punya ni. Maybe kita punya brother Dan Han, Danny. What's up, Danny? Maybe you can say something about your experience. Shalom. Sorry. No worries. Silakan. Okay, kalau saya setuju dengan ni brother Kelvin ni bilang, dia bilang saya zaman public phone. Ya, saya dalam kategori I can tell myself itulah generasi Gen Y. Jadi saya lebih kurang sama dengan Sis Paulina. I think maybe lah, maafkan saya kalau brother Kelvin mungkin lah, saya rasa mungkin sama zaman dengan saya. So what do we do? Zaman kami bersekolah, we need to line up untuk mendapatkan turn telefon balik kampung. Ya, 50 sen bawa di shilling, RM1, 50 sen and all that. Tapi itulah mengangkut duit shilling pergi public phone itu. Jadi konflik bagi orang sezaman saya ini, ya sezaman saya ini, kami berada di tengah-tengah. Bila berada di tengah-tengah, macam yang Sis beritahu tadi lah, mau macam adik Joyana dia sangat, dia sudah tahu angle apa. Bila dia pakai phone macam ini, tag satu picture. Tapi kalau orang zaman macam kami ini, maybe lah, I'm not too sure. Mungkin kamu you are very how to say that, sangat photogenic. Mungkin saya perlu ambil 5 gambar baru satu cantik gambar keluar. So that is our struggle. Tapi bagi orang yang macam kami ini, zaman Gen Y ini, whether we like it or not, kami kena catch up juga dengan teknologi orang baru.
So orang baru macam generasi, I call them generasi millennial lah, itu zaman generasi Isaac ini. We need to catch up, and at the same time peranan kami orang di tengah-tengah ini, zaman Isaac ini, Gen Isaac ini ialah at the same time kita juga perlu mengekalkan apa itu all the wasiat daripada peranan-peranan ataupun apa saja nasihat yang diturunkan dari generasi Abraham, yaitu the founder, orang yang tua. We need to preserve value-value itu, dan orang tengah dan kami paskan value-value itu bagi dengan adik-adik di zaman Yakub, betul? Ya, like kepada orang yang lebih baru. Jadi kami sort of macam konflik lah. Jadi we need to really remind ourselves siapakah kami ini, begitu, supaya kami berfunction baik lah sebagai orang tengah. That is my thought sebagai orang yang di tengah-tengah ini. Ya, thank you. Apalagi seringkali saya masih ingat waktu zaman saya kita pakai telepon, kita mesti simpan 5 ringgit coins. Kalau boleh kita ambil 50 sen satu masuk. Jadi pada waktu sana kita dengar cepat-cepat mesti masukkan 20 sen. Ya, betul. Itu betul-betul lah zaman-zaman yang sangat mengeri dan menegerikan. Ini ada yang cakap, ada yang zaman kirim surat pakai kertas wangi sini. Oh iya. Wow, Ya, itu itu memang Brother Ronnie itu. Roni masih bercinta Zaman lagi mencari tuh. jodoh Zaman mungkin, cinta. itu, zaman percintaan. Ya. Ini banyak sekali kenangan yang begitu indah ya dalam generasi Isaac ini ya, kalau kita boleh sebut ya. Dan juga saya melihat bahawa generasi ada satu generasi yang mungkin kita tidak bersama dengan kita, which is the much older generation, tapi tidak apa-apa, hari ini kita boleh bahaskan dari berbagai sudut pandangan lah. Saya ada membaca satu artikel berkenaan dengan 3 generasi. Saya zaman cucuk public phone, dia cakap, cucuk public phone terbaik sih. Ya. Saya dah baca satu artikel tentang Abraham, Isaac, and Jacob di mana persangkutan atau perkaitan di antara Abraham, Isaac, dan Jacob ini sangat berkait rapat juga dengan kehidupan kita pada sekarang ini. Ya, kita tidak dapat lari daripada kita mengaitkan kehidupan kita dengan kehidupan generasi ini. Tetapi saya mau mengajak kita di platform ini, ya, selain daripada kita bergurau, berdenakar dan sebagainya, tapi saya juga mau membawa kita melihat peranan kita, ya, di dalam community, ya, dan dalam masyarakat sebagai generasi Abraham, generasi Isaac, ataupun generasi Jacob. Jadi kalau kita melihat, berarti kita melihat kepada sesuatu pemberian dan juga penerima, si pemberi dan juga si penerima, dan seterusnya dia akan pass on. Kalau si pemberi memberi dengan luar biasa, si penerima pasti juga akan menerima dengan luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya ada satu soalan, apakah yang Anda rasa perlu untuk lebih perkasakan gen pada zaman ini? Kamu rasa-rasa, sebab kita melihat bahwa mereka nih sangat macam contoh Joanna, dia sangat fasih, dia sangat mahir dengan online gadget because it is dia orang punya life. Tapi macam zaman yang public phone, ya, zaman surat kirim dan sebagainya, ini pula, tapi ini pun penting juga, ya. Tapi bagaimana kita boleh saling memperkasakan? Kalau ada sesiapa di sini yang boleh, give some thoughts
give some pandangan tentang perkara itu, silakan buka. Siapa saja, you can just unmute yourself, anybody. Oke, sebelum itu saya mau beritahu ya. Kalau kita berbahas tentang kirim surat sebagainya, kita kadang-kadang kasih bedak dekat surat itu supaya harum. Saya tidak tahu Anda pernah tidak seperti itu. Supaya yang buka itu bedak boleh sampai di mana-mana, ya kan? Anda tidak sampai bedakmu sampai. Jadi saya masih ingat zaman-zaman penpal dulu. Wah, kita cari penpal, kita kirim surat ke orang. Nah, waktu surat dia sampai dari England, wah inilah stamp England. Wah, kita tercengang-cengang dibuat. Wow, itu zaman-zamannya ajaib, luar biasa sekali. Tapi saya percaya teknologi mulai berubah. Oke, saya kembalikan kepada Joanne untuk soalan tadi. Ya, terima kasih Pastor Matthew. Ya, memang betul. Banyak sekali. Saya dulu pengumpul stamp sebenarnya. Tapi tidak tahu di mana sudah stamp-stamp itu. Dan banyak penpal. Anyway, coming back to persoalan untuk kita semua bersama. Ya, untuk 3 generasi ini, saya pasti kita memerlukan sesuatu yang lebih signifikan untuk memperkasakan generasi. Ya, saya percaya kita sudah, macam contoh brother Pastor Matthew, ya, brother Jeremy, saya sendiri ya sudah melalui beberapa fasa generasi ya. Jadi, tapi saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimanakah kita boleh memperkasakan lagi kita punya generasi? Maksud saya kan, we can do better. Our generation can do better. If our previous generation they did better, we can do better. So, untuk pandangan kamu teman-teman semua, apa yang kamu rasa yang boleh kita berikan kepada generasi zaman ini dan perkasakan mereka? Silakan, if anybody have to ada idea, ada yang boleh kongsikan, silakan. Just Jeremy, ya. Ya. Bagi saya generasi sekarang ini untuk memperkasakan tadi soalan tu kan. Ya, betul. So mereka perlukan satu kesetiaan yang lebih kukuh lah. Sebab sedar tak sedar, kadang-kadang dalam pelayanan kita banyak yang kita membedakan pelayanan. Kita mencari-cari pelayanan yang perlu satu pelayanan yang ada prestige, ada glamour. Pelayanan yang biasa-biasa dia tak pandang. Dia pelayanan yang dia memilih pelayanan yang ada untuk kepuasan dirinya ataupun kebanggaan dirinya, selain daripada dia sepatutnya meninggikan nama Yesus. So kadang-kadang kita melihat juga satu pelayanan untuk menerima penghormatan untuk diri sendiri. Ya, di situ melihat satu praktik yang kita rasa satu praktik yang salah. Kita tak sedar tapi sebenarnya kita membuat benda ini. Itu berlaku di kalangan semua pemimpin gereja pada generasi inilah yang saya dapat lihat. Tapi apa yang penting di sini, kita tidak harus memilih pelayanan. Dengan melihat kesetiaan kita dalam pelayanan, kita boleh melakukan apa saja tanpa melihat pelayanan itu membawa penghormatan pada seseorang individu tu. Jadi bagi saya poin di sini untuk memperkasakan generasi sekarang adalah kesetiaan. Kesetiaan yang tidak berbelah bagi lah. Saya percaya kita perlu menanamkan kesetiaan itu pada generasi across any generation actually. Tidak kiralah dia generasi muda, dia generasi dalam 30, 40, 50 dan 70-an ke. Kita senantiasa harus mempunyai sikap terbuka untuk belajar
menanamkan kesetiaan itu. Saya sangat setuju dengan Brother Jeremy. Ini Adi Joyana. Adi Joyana. Hello. Okay. Hello. Maybe you can say something about your generation. What do you need untuk diperkasakan? Okay. Alright. Thank you untuk Brother Andrew, Andrew tadi. Betul. Jeremy. Jeremy. Okay. Sebenarnya sebelum kita sebut tentang kesetiaan bagi next generation ini, sebagai generasi yang sekarang, and then sebab selepas saya ada our next generation. Alright, untuk kita mengetahui mereka dengan lebih lanjut lagi, one thing we must do adalah kita dekati mereka dulu. Kita kenal mereka dulu, sebab lepas itu baru kita tahu apa keperluan dalam pribadi mereka. Sebab sebagai generasi sekarang, saya sangat suka dengan remaja. Saya sangat suka dengan remaja, memang hati saya juga untuk remaja, untuk menjangkau jiwa remaja di luar sana. Okay? Sebab bagi saya, yang saya sangat kasihi adalah waktu first saya realize adalah sebelum saya menjangkau jiwa lain, maksud saya kaum lain, kenapa saya tidak lihat dulu kaum saya sendiri, which is my remaja, Iban, especially kaum Iban, masih lagi banyak haus akan firman Tuhan. Jadi apa yang perlu saya buat adalah saya harus letakkan diri saya dalam mereka. Okay, macam mana saya letak diri dalam mereka? Saya cuba dalam situasi mereka. Saya cuba try untuk masuk dalam situasi mereka. And then one thing yang boleh saya lakukan adalah saya boleh approach mereka dari segi WhatsApp ataupun berjumpa secara fizikal. Kalau berjumpa secara fizikal, saya akan sentiasa rebut peluang ini, iaitu ikut trip misi untuk datang ke sekolah-sekolah. Dan di situ saya betul-betul mengenali mereka. Sebab kebanyakan remaja, kebanyakan generasi saya sekarang ini, mereka merasakan mereka tidak layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Jadi sebabkan sebelum kita menyentuh pasal kesetiaan mereka, kita harus bagi tahu dulu mereka bahawa mereka layak untuk menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah untuk semua pribadi. Jadi dan pada saat itu kan saya tanya mereka, kenapa kamu rasa diri kamu tidak layak? You know what? Sebab remaja mereka cenderung untuk melakukan perkara yang lebih macam mereka katakan buruk. So for them, benda itu tidak akan mendekatkan mereka dengan Tuhan. Contohnya kan, saya sudah buat jahat. Kalau saya berdoa dengan Tuhan, saya rasa Tuhan tidak dengar. Itu dalam persepsi remaja kita. Jadi sebagai orang yang betul-betul ada hati untuk remaja, and then we have to save our next generation actually. Kita harus datang kepada mereka, dekat kepada mereka, and then tell them, Tuhan kita sangat mengasihi mereka. Dan pada saat itu, pada saat mereka mengenal kasih Kristus dalam hidup mereka, mereka akan belajar untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes, itu bagi saya lah. Amen. Bagus sekali. Saya suka Joy punya semangat ya, berkobar-kobar. Gitu. Saya suka dia punya semangat sebab kebanyakan anak-anak yang seumur macam dia nih, kalau mereka bercakap dengan fire, dengan semangat tu kan, yang generasi macam saya tiada ruang. Kita akan diam dan kita akan dengar apa isi hati mereka, itu saya percaya. Maybe Brother Denny, do you have something to say? Do you have something to add? Macam dengar cucu cakap lah. Ya, cucu cakap kan, Datuk sayang. Tepat. Aduh, membuat kita rasa tua sekali ya. Iya, kita kan Abraham. Aduh, benar sekali ya. Oh my goodness. Comel juga. Betul. Ya. Saya rasa terpaku sekejap tadi mendengar adik Joy bercakap. And then semacam ternganga begitu. Tapi she made quite a good point over there. Apa yang dia cakap tu memang betul. Tapi satu sebagai orang perantaraan ini, saya sendiri, kalau saya tengok ialah I think the term that she wanted to say over there, apa yang dia ingin katakan di situ ialah membina perhubungan. Tidak kisah generasi Abraham dengan Ishak kah, Ishak dengan Yakub kah, ataupun can be even Abraham dengan Yakub. Haruslah membina perhubungan itu terlebih dahulu. Apabila perhubungan itu boleh dibina antara generasi-generasi ini, so they'll be transparent. Mereka perhubungan itu menjadi transparent. Jadi akan menjadi lebih mudah untuk kita menyampaikan maksud, menyampaikan vision, menyampaikan isi hati kita dari satu generasi ke satu generasi sehingga there's nothing else to hide already. So bila tiada apa benda dicuba untuk disembunyikan antara generasi. Jadi
komunikasi di situ menjadi lebih mudah. Jadi apabila ini berlaku, sesuatu generasi itu dia boleh menerima. Jadi macam untuk generasi saya akan menggalakkan rakan-rakan saya mengatakan kita harus menjadi seperti vacuum. Apakah yang vacuum lakukan? Ialah dia menyedut semua saja. Apa saja saya di depan dia akan sedut. So dia akan menyedut ilmu dari yang tua dan dia akan menyedut ilmu daripada yang muda juga. Jadi kita menjadi compiler, I would say. Compiler lah orang tengah. Oh ini yang generasi generasi lama ingin lakukan. Dan oh ini keperluan bagi generasi muda. Jadi apabila kita di sini ada hubungan yang macam itu, I would say kita akan menjadi we will complement each other. Kita akan saling melengkapi. Dengan itu saya percaya tidak ada generasi yang akan tercicir. Ya, ini pendapat saya lah. Ya. Amen. Maybe Sis Paulina, you have something to add also? Ya, macam sebab kami dua-dua in the 30s kan dengan Brother Danny tu. Yeah, so for me the keywords here is mentoring. You know, so tadi adik Joy tadi tu sangat berkobar-kobar dan berapi-api dia bercakap, and that's how young people should be, you know. Diorang sangat gairah melakukan apa yang mereka mahu lakukan dan rindu untuk lakukan, dan bagi yang generasi yang lebih senior daripada kami ni yang ke-40 dan ke atas, mereka sudah settle down dengan siapa mereka, pribadi mereka, profiling diri dan semuanya. Cuma itu harus dikongsikan kepada generasi yang seterusnya. Dan kami yang di pertengahan ini, seperti Brother Danny cakap tu, dia it's like a vacuum or maybe a connector between generasi yang lebih senior dengan generasi yang lebih muda, sebab kami berada di tengah-tengah dan menjadi compile apa yang harus diturunkan kepada siapa, the directions of the mentoring process, begitulah. Jadi apa yang kita perlukan di antara dikatakan 3 generasi lah kan, yang senior, middle dengan yang muda ni lah. That's the general generations that yang selalu kita cakap, ialah mentoring. That means yang lebih senior ni harus bersedia ataupun ada kerinduan untuk mentor yang lebih muda. Dan kita, macam saya lah, masih muda lagi ni kan. Kita yang muda ni, so saya di pertengahan, so I can say I muda, I can say I senior juga. Okay? So kita yang muda ni juga harus mencari mentor yang sesuai, begitu. Ya, sebab sekarang ini zaman influencer. I'm not sure kalau yang lebih senior ni tahu apa itu influencer, tahu bahkan influencer sekarang ni merupakan suatu macam idola di dunia, di seluruh dunia, yang jutawan pun seorang influencer, yang paling famous pun seorang influencer dan sebagainya. Sebab dunia influencer ni yang membuatkan generasi muda ni mempunyai satu dalam BM dia, satu influence yang kadang-kadang lari daripada apa yang sepatutnya sebagai anak Tuhan. Ya, jadi proses itu yang diperlukan pada saat inilah bagi saya. Yes, Pastor Matt, silakan. Ya, saya pikir bagus. Ya, saya berpikir begini. Memang kita harus membawa dampak kepada setiap generasi. Nah, Tuhan gunakan setiap generasi itu ada aja orang yang Tuhan gunakan. Saya pikir begini, kita harus menjadi impact, menjadi dampak, dan juga kita harus punya mindset ini ya. Ini buat generasi Abraham. Kita harus punya mindset ini. Generasi yang kita bimbing, mereka harus 1 million times lebih bagus dari kita. They are not a threat, but they are someone who complement us. Mereka bukan ancaman, tapi generasi muda ini melengkapi kita. Jadi saya pikir itu penting sekali untuk kita sebagai satu generasi Abraham yang tua. Saya tidak terlalu tua, cuma 50 tahun umur saya. Ya, jadi saya lihat how we can
impact life, we can influence people. Jadi kita juga harus kita juga harus saya lebih suka menggunakan istilah membapakin mereka, father them. Ya, kita harus membapakin orang supaya orang bisa jauh lebih bagus dari kita. I think this is something that is important dan kita harus perhatikan generasi Abraham ke Isa sampai ke Yakub. Ya. Joanne, all yours. Yeah, thank you, Pastor Mitty. What I can take from everybody punya sharing just now is that the younger generation, their requirement is relationship building. They love to build relationship. They can go to the senior or to the youngest, to the babies, to the letaklah di mana orang bilang lontar di laut gitu menjadi pulau, gitu. Alright, okay. Then that another macam Paulina and macam Denny in that age, they want to be, they want to be somebody yang be there for these young people, but they also need that that kind of direction. They need the Abraham to give them direction. I think this is very, very significant untuk kita pada masa ini, whereby when we combine this, three together, we will bring impact. We will bring, dampak. There, we can have this mind-blowing mindset that when kita dalam satu kapal, ya. Tapi isu dia banyak juga masalah untuk bila kita menakodahkan kapalnya atau bila kita mengemudikan kapalnya, ya. We want so much, we want to cooperate, we want to go together. Tapi bila kita semua sudah masuk di dalam kapal ini, apa yang kadang-kadang saya lihat di dalam kapal ini adalah semua orang mau menjadi kapten. Semua orang mau menjadi nahkoda. So my next question is for each and everyone is, what do you think? Sebentar. Oh ya, silakan. Saya masuk ya. Saya kasih input sedikit. Saya melihat 3 generasi ini tidak jauh beda dengan 3-in-1 coffee. Wah, enak tuh. Nah, kenapa saya berkata begitu? Kalau Anda memberikan kopi, kalau Anda meminum kopi tanpa gula, kopi pahit, Anda tidak suka. Tapi hitam kalau Anda itu menawan. Hitam itu menawan. Hitam itu tidak ragukan karena Alkitabiah hitam aku tapi manis. Orang hitam Alkitabiah. I don't deny that. but again, kembali lagi. Jadi begini, kalau kita minum kopi dengan krimer tidak ada gula pun tidak bagus. Jadi Anda perlu 3. Anda perlu kopi, Anda perlu sugar, Anda perlu krimer. Jadi 3 ini dikombine, kopi itu menjadi sempurna. Jadi Abraham, Ishak, Yakub ada 3-in-1. Jadi 3 kopi akan menjadikan hidup kita indah. Amen. Yeah. Okay, go ahead, Joanne. Thank you. I think there's a truth in that, whereby we need each other. We really need each other. But we also need to realize the reality. Kita pun juga perlu melihat reality yang sebenar, di mana ada percanggahan, ada perbedaan cara melakukan kerja. Saya bagi tahu kamu orang, kalau anak muda saja, macam ni saja dia buat, top. Oke, tapi kalau yang senior, kita ada structure, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Kita ada atas, dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ada plan. Ada plan lah basically dia. Yeah. So, my question is, untuk pada Anda semua, bagaimana kita boleh sama-sama cruise dalam satu kapal, dan cruising kita tuh sangat-sangat luar biasa memberi dampak, luar biasa memberi impact. Silakan, saya buka soalan ini kepada siapa saja yang mau mengangkat. Saya izinkan saya jawab sedikit saja.
Yes, Seperti saya katakan tadi, masing-masing memainkan peran mereka. Ya. Jadi 3 generasi ini memainkan peran. Sama seperti kopi 3 in 1. Ya kan? Sama seperti kopi 3. Jadi masing-masing, kalau kita memainkan peran kita masing-masing, saya pikir itu akan perfect dan luar biasa sekali. Itu dari saya. Ya, yang lain boleh tambah, silakan. Poin yang Joanna cakap tadi, macam mana nak meneruskan ketiga-tiga ini, 3 kepala boleh teruskan bawa satu kapal ni ikut satu haluan yang dituju, kan? yes, yes. Ya, kalau Dalam kita perbedaan, dalam perjanggahan, ya dalam dalam konteks ini, konteks yang kedua tadi saya sentuh tentang kesetiaan. Konteks yang kedua di sini adalah tentang ketaatan. Ya, bila kamu taat atau bahasa Malaysia cakap patuhlah. Bila kita patuh pada satu satu perkara yang kita mau tuju, kita akan sampai di penghujungnya. Kalau dalam perjalanan kita, apa yang kita plan, kita tak patuh, kita tidak akan sampai satu tempat yang kita tuju. So, jadi ketaatan itu, dia dapat mendatangkan perkenan dan berkat dari Allah. Berkat dari Tuhan. So, kadang-kadang kita tak dapat lari daripada ketaatan dan iman. Okay, there's some word di sini kata obedient without faith is possible, but faith without obedience is impossible. Betul? Kamu boleh buat sesuatu, kamu bisa mentaati berdasarkan pada satu motivasi yang kamu nak buat. Okay? Kamu boleh taat sebab kamu nak sesuatu. Tapi boleh tak kamu bila iman kamu dicabar, boleh tak kamu mentaati sesuatu perkara itu? Itu yang dimaksudkan obedience without faith is possible, but faith without obedience is impossible. So maybe kita boleh berdebat di sini. boleh berbincang dengan poin yang saya bawa ni. Ya. So dengan cara ini kita dapat melihat bahawa ketaatan itu berlaku jika kita betul-betul menuruti apa yang Tuhan telah taruhkan dalam iman kita. Makanya kita boleh mentaati dan kita dapat menuju ke satu jalan yang kita tuju. Walaupun kita berbeza pendapat, berbeza generasi, tapi kalau kita taat, kita akan sampai ke satu tujuan yang kita tuju. So hanya dengan ketahanan iman kita dapat taat. Joanna. Right. Yes. Thank you, Brother Jeremy. Apa yang Pastor Messi kata tentang 3 generasi, so, kalau kita setiap gen ini memainkan peranan mereka masing-masing, itu pasti akan memberikan sesuatu kesepakatan ya. Dan juga apa yang Brother Jeremy katakan tadi tentang daripada kesetiaan dan juga ketaatan, whereby faith without obedience is impossible. So that, dan juga saya melihat kembali kepada 3 gen ini ya dalam satu kapal. Yang senior biasanya mereka mempunyai satu authoritative kind of persona lah, kita katakan begitu. The younger generation juga mempunyai satu personality yang sangat menarik, yaitu mereka di dalam ruang yang mana mereka begitu mau mencuba segala sesuatu. Nah, kadang-kadang inilah terjadinya friction di situ tentang what is that category of ketaatan. How am I the young people mau taat kalau we cannot understand the senior punya structure. Okay, Joanna, silakan. Hello. Sorry. Okay. Alright. So, saya tidak akan exactly answer yang apa Sis Jo bagi tahu yang sekarang ni ketaatan yang untuk senior. We need boomers. Kita perlu orang tua. Kami sayang orang tua because they have money.
Orang muda tidak dengar masih tuh. lagi belajar begitu. Pintar. Pintar, Okay. right. So, alright. So, kalau di situ tadi kan saya lihat macam mana Brother Jeremy bagi tahu tadi memang betul. And then saya macam then saya lihat tadi macam mana the way Brother Danny and then sis Paulina cakap tadi. And then tiga perkara yang saya dapat detect adalah pertama, generasi Brother Jeremy betul-betul orang yang macam apa? Kalau kita percaya, what we have to do is after that is taat, betul. So, iman dan ketaatan itu yang harus dipegang oleh senior sekarang inilah generasi Brother Jeremy. And then for generasi sis Paulina dengan Brother Danny yang saya boleh lihat di sini, kamu adalah seorang yang kamu kata tadi adalah pertengahan, which is macam di sini kami, di sini Brother Jeremy, di situ kamu macam sebuah jembatan ataupun kalau begitu saya boleh katakan kamu adalah pencetus, trigger, okay, pencetus kami ini. And then untuk generasi saya ataupun next generation selepas saya ini adalah kami adalah orang yang harus mempunyai pribadi yang jujurlah dengan Tuhan ataupun pribadi yang setia dengan Tuhan, dengan pribadi manusia juga. So apa yang saya lihat di Sinto sini adalah bagaimana remaja ataupun orang muda seperti kami ini harus dalam pelayanan adalah sekarang ini memang banyak remaja yang bertalenta. Everyone Tuhan bagi talenta. Tetapi sangat jarang orang yang di hadapan kadang-kadang boleh jujur dengan pribadi diri sendiri, apatah lagi jujur dengan orang lain. Itu yang ada sedikit masalah juga lah dalam generasi kami pada masa kini. Memang everyone, orang muda sangat idea orang sangat banyak. Alright. So di sini kalau saya lihat kan, kalau ketiga-tiga ini bersama-sama dalam satu kapal, dan saya sangat setuju dengan apa yang Pastor Matthew katakan tadi, we can be 3 in 1. Okay? 3 in 1 itu bergabung kekuatan di mana ada iman dan taat kepada Tuhan, di mana ada jembatan yang menghubungkan kami semua ataupun pencetus ataupun pertengahan, kemudian ada semangat remaja di situ yang boleh memberikan idea yang banyak. So, kalau bersama di sini adalah toleransi ada dan kita menjadi terang di dalam satu sama lain, kita boleh drive, kita boleh pandu ataupun kita boleh kemudikan kapal itu dengan sangat mudah. Apa yang penting di situ adalah kita sama-sama bersatu di dalam Kristus. Kalau kita bersatu dalam Kristus, maksudnya visi dan mission kita adalah sama. Alright, visi dan mission kita adalah sama. Kita tidak boleh abaikan senior kita tak boleh abaikan orang tengah kita. Senior kita adalah sumber nasihat. Banyak manapun idea orang muda macam saya beritahu dengan jujur, kami akan turning back juga kepada orang tua. Betulkah apa yang kami lakukan ini? Bolehkah? Memang akan begitu. Sebab kami ada idea, idea. But kami memang perlu juga ada orang affirm idea tersebut. Okay? So sebagai orang senior macam Pastor Matthew, Brother Jeremy, we need your advice in our life dengan ataupun macam mana cara kami untuk menjangkau jiwa. And then kita memang tak boleh abaikan satu sama lain. And then for brother Danny dengan Sis Paulina, we need kamu untuk trigger kami untuk buat something. Kamu yang memberi semangat kepada kami. Sebab kalau tidak memberi semangat pada remaja, mereka punya idea banyak, macam tidak sokongan je. Terus kami macam tu. Alright? So, kami idea banyak, lepas tu ada pencetus, ada orang tengah, duduk come on, you can do it. And then orang yang di atas itu senior advice, and then you give me money. Okay, buat je. Then kapal kita confirm akan ke depan dengan laju. Pendapat saya lah begitu. Amin, Luar haleluya. biasa. Bukan saja laju tapi cepat yang macam kilat ya. Yes. Halilintar. Haleluya. Licik. Cucu yang licik. Bijak betul, bijak. Sayang cucu ni. Amin. Ya, terima kasih Joy. Itu macam membuka pikiran kita semua for the young generation. This is their voice. This is their hope. That they can do whatever you ask them to do, but also they need that kind of direction, you know. Macam mana kami harus
taat, macam mana kami harus setia, macam mana kami harus berdampak, karena mereka boleh melakukan banyak yang hal ya. Of course they need the money, of course they need the logistic, the materials and everything, but they need as well the true identity of who they are. They cannot just simply be the same like this world. That's where the senior, the Abraham, as well as the Isaac, need to come together and give and pass on this true identity kepada mereka. So that mereka boleh menjadi anak-anak yang beridentiti teguh, dan di luar sana mereka boleh menjadi dampak yang luar biasa untuk generasi yang baru. Saya percaya ini satu yang sangat-sangat penting bagi kita. Dia macam membuka minda kita, you know. I don't really usually suka untuk come online dan sebagainya, online dan sebagainya, because ini bukan saya tidak biasa begitu. But I have to learn. I have to really, because why? If we don't learn semua ini, ya, mereka anak-anak ini akan rasa where is the connection? Where is the connection? Logistically pun kita kena connect dengan mereka, material wise pun kita kena connect dengan mereka, not just nasihat, not just bagi ilmu, input dan sebagainya. So if at this point of time saya ingin membuka soalan, membuka ruang kepada sesiapa saja di dalam kita punya ruang saat ini, sesi heart to heart kita. Kalau ada soalan, please raise your hand. Nanti Pastor Matthew akan unmute-kan kamu supaya kamu boleh tanya soalan. Silakan. Oke, saya kira ada orang pernah tanya di sini bagaimana nak improve komunikasi antara above 40, sebab tidak difahami apabila saya mau terangkan sesuatu idea secara cara pemikiran. Hannah is asking this question. Can you elaborate more? What makes them don't understand? Yeah, Hannah, you can unmute your volume, and you can probably ask. No, Yeah. This is our generation. You are like asking us. This above 40 is our generation. Okay, by the way, Hannah, how old are you? 30. Oh, 30. 30. Yes. Sorry, when you come into this group, this talk, I will have to ask your age. Please don't hide your age. Oh, okay, no problem. I know ladies are very sensitive about age, but in this group, if you are sensitive, you cannot be in this group. Yeah, all right. Okay, go ahead, Hannah. Go ahead. Basically my question is just how to improve communication, because like the younger generation, like Joanna's group and all, I mean, they have ideas. I mean, we are still also like, I'm in the middle of looking for career, or it could be just anything. How could we like make the I mean, like, people in the above 40 group to actually understand our mindset or our way of doing things. I mean, of course, it's communicating, but how can we improve communication, like improve relating to them and making them understand? Yeah, because it's different generations, right? So yeah, that's my question. You see what happened? There's a difference between a tortoise and a rabbit, probably. So I think what we need to do, the 40s, I think you need to build a relationship with them and slowly make them understand what you have in your mind. I think, again, building a relationship is important, because when you, it's like you would suddenly tell them something, is that
you're putting them into a very shocked situation. No? They are like taken by surprise. But when you begin to build a relationship, when they know you, you know them. Of course, I believe, when you do that, I strongly believe they will able to understand you. But of course, above all, you need to pray and ask God for wisdom. So that is from me. And probably there's somebody else want to add. Please go ahead. Brother Jeremy, would you like to tambah apa pandangan untuk in that kind of view communication, macam kita boleh improve that communication dengan kita punya younger gen? I come from a professional background. I don't know, your question you're asking to seorang gembala or pastor? Hannah, is a question for pastor or general? In general. General. Yes, it's more to like older, like relatives, parents, family members. Yeah. I agree dengan Pastor Matthew cakap tadi. You have to build the relationship. Once the relationship is there, he or she already know what is you punya point of view, your character, your that guy, he or she knows about you. So whatever point that you are trying to convince him, he can understand. Of course, in a professional, kerjaya professional, people might need some like Joanna. Dia ada banyak idea, gerbuk, semua A sampai Z, langit semua boleh jatuh. Tapi our generation here, we want to have a plan, a way forward. What is the impact? Macam tadi kita cakap lah, orang-orang tua-tua ni semua akan fikir benda-benda macam ni. So they are thinking ahead, but the younger generation is thinking, sorry to say, not all, now, only now. What's going to happen next? I don't know. So yeah, that's my point lah. Right. Thank you, Brother Jeremy. Boleh tambahkah? Ya, silakan. Siapa di sana? Shalom, saya Denny. Denny, okay, silakan Denny. Ya, saya sebagai seorang, I call myself sebagai seorang yang in the transition kan. I've been there before. I've been a youth before, sebagai seorang teenager before, not so long time ago, and coming up, maybe I'll be that in that senior group very soon. Contoh kan. So I quite can understand apa yang dicakapkan oleh brother Jeremy and Pastor Matthew. Jadi mereka punya concern that when I was younger dulu, betul, saya punya idea banyak, A, B, C, D, sampai Z, semua idea ada banyak. Tapi maybe I didn't think about itu consequences immediately after that. Saya cuma fikir benda yang sangat dekat saja. I wouldn't think about something yang mungkin in the longer period, what are going to happen right after that. Tapi so I quite understand kenapa orang yang senior mereka akan tanya banyak. What will happen, blah 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 blah, A to Z. So mereka akan pakai why, what, when, blah 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 itu kan. So kita as a younger generation, so we must prepare. What are we going to be asked dengan apa yang kita cuba utarakan. So not to discourage ourselves, not to discourage you, tapi kita must be prepared so that we are able to make the older generation understand what is the proposal that we would like to propose to them. Itu bukan untuk reject. Please don't be easily feel rejected, the younger person, the younger generation. But this is something, a process that we need to go through. Satu proses yang kita perlukan in order to make ourselves to be heard. Memang kita perlu membuat segala benda itu preparation, A to Z. I call it as a proposal lah, supaya the older generation mereka lebih mudah untuk memahami.
and then they will also able to view apakah consequences, apakah yang akan terjadi, impact. Kita mau menjadi orang berdampak kan, orang yang impactful. So please get prepared, dan don't be easily rasa feel rejected. Ya, kalau kita get rejected, kita try to improvise, think back, maybe something in the middle that we didn't think of, sesuatu yang lain yang difikirkan oleh the older generation. So we try to also fikir daripada 360. This is the process that later on, kamu as you grow older, kamu pun akan understand the process itu. Tapi kalau dalam saya sendiri ya, bila saya sudah ada relationship itu dengan orang yang lebih muda ataupun lebih senior, it is more easier. It is easier for me to convince. Yes. Ya, itulah yang berlaku lah. I hope this will help all of us lah dalam communication. Inilah the art of communicating. Okay, let me add a little bit. You know, one day, this is about easily about 15 years ago. 15 years ago, I met one pastor in Singapore. I heard about him probably 20 over years ago. I heard about him. So I met him in a conference in Singapore, and I asked him this. This is a very simple example I'm giving you. I told him, Pastor, boleh gak saya undang pastor khotbah untuk konferensi yang saya lagi mau buat? You know what the pastor told me? His answer shocked me. He said this. He said, Matthew, build relationship first. He said, build relationship first. So I believe apapun kita lakukan, relationship is a key thing. You need to build relationship. And I just give an example. When I invited Pastor Chris Manusama next Thursday, he will be sharing. I asked him, Pak, boleh tidak Bapak khotbah? And for your information, Ambon and KL, they are 1 hour ahead of us. He said, 9 o'clock, jam 9 waktu Ambon, jam 8 waktu Malaysia. I said, yeah, it's my resting time. But, he said this, I will come, I will preach for your sake. For you, I will do it. Why? Relationship. I met him back in 1996. I know him until today. How many years? 96 sampai sekarang berapa tahun? That's 24 years. I believe when all the generation, it can be Abraham, Isaac, Jacob. One of the key element, we need to build relationship. Hubungan sangat penting. You know, you need somebody not because you need him. We need to keep in touch with people. I will just give an example. Sometimes I call some pastors. You know what they will ask me? Kenapa kamu call saya? Ada keperluannya? Like I call one pastor 3 years ago. 3 tahun lalu saya call dia. Saya bilang, pastor apa kabar? Kenapa? Kamu buat MLM ya kamu call saya? Saya bilang, no, bukan MLM. Saya call pastor sebab saya tiba-tiba ingat pastor, saya rindukan pastor. Dia terharu sekali. Why? You are calling somebody not because you have a need. You're calling somebody because you care for them. It's a thought. Relationship is a key thing. All right, that's it. Next. Amen. Thank you. I think, relationship, one point for me is don't give up on each other. No matter what, just give that heart, that that thought, that humbleness, that future that you want to bring, for the nation, for you, for your family, for your life. Don't give up on each other. No matter what, forgive, and keep on forgiving. One day, when you reach that age where you ask yourself, at that point of younger age, you will realize later on. Yeah, okay. Is there ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi yang kita boleh sama-sama dengarkan daripada kita punya audience? Nah, ni adik-adik mesti banyak soalan ni kan? Tapi malu-malu. Oh, all the senior
generation? Do you have any question? Kita terbuka untuk sama-sama berkongsi dengan apa yang Anda katakan. Okey, mungkin saya boleh buka soalan kembali kepada Sis Paulina. Sis Paulina, hello Sis Paulina. Yes, hello. Alright. Ya, sebagai seorang yang di dalam bidang education bidang education pendidikan ya, kamu mesti melihat education dari peringkat yang rendah ya, primary and then secondary and then high and then also as well as university, and you yourself completing certain education level. In your opinion lah kan, what is the most important thing, or probably what are one of the important things that kita punya different generation needs from your perspective to understand each other, to be a complement to each other. Silakan. Yang ada kalau karena apa yang perlu kita lakukan, faham ataupun understand, sebenarnya ialah we as the older. Kau putus-putus sis. Ya kak? Oh, you are coba dapat cek. Boleh ulang balik? Yes. Oke. Boleh dengar sudah? Boleh dengar. Line breaking saja. Oke. Halo? Ya, halo. Silakan. Oke. So, buat saya, kita akan, satu kita tidak akan boleh memahami mereka begitu ya. Sedangkan suami istri pun tidak boleh memahami antara satu sama lain. Ini kan lagi generasi antara generasi ya. Tapi satu kunci dia ialah respect, hanya kerana kita tidak faham apa yang generasi, bagi saya lah di dalam dunia pendidikan, contohnya kalau ada student saya kah ataupun adik-adik ataupun dalam youth group dalam gereja, hanya kerana saya tidak memahami kenapa mereka berkelakuan seperti itu ataupun mengambil keputusan seperti itu atau mau melakukan sesuatu, tidak semestinya saya cakap saya tidak setuju. Asalkan apa yang mereka buat itu, apa yang mereka mahu, yang impikan itu bukan dosa, saya katakan just go on and do it. Sebab saya tidak akan faham, sebab itu bukan generasi saya. Jadi begitu juga bagi kita yang lagi senior, pun sama, generasi muda tidak akan memahami kita juga. Macam tadi Brother Jeremy dia menekankan tentang ketaatan, all this faithfulness, dan it's all about value. Itu adalah trait ataupun attitude towards life bagi orang yang sudah berpengalaman di dalam kehidupan. Mereka melihat tentang value, nilai-nilai yang harus kita fikirkan sebelum kita melakukan sesuatu. Tetapi bagi anak-anak muda macam Joy, kamu dengarlah tadi bila dia bercakap itu is all about action. Macam masa dia cakap itu macam saya mau pergi lompat sana sini pula. It's all about action. They won't think twice to do anything. Diorang akan buat saja sebelum berfikir. Kadang-kadang diorang buat sebelum berfikir, ataupun apa yang dia fikir dia terus buat, Dan kita yang lagi tua, sorry to use that words lah, macam sensitif pula kan kalau cakap tua. Kita yang lebih senior dari diorang tu, kita tidak faham kenapa diorang macam itu. Why are they like that? Ataupun kita langsung tidak faham apa yang dia lakukan, sebab diorang ini dunia gadget kan.
Kadang-kadang dia orang tengok handphone macam tu, tersenyum-senyum seorang-seorang, and then suddenly there's some kind of TikTok movement apa. Saya tidak faham apa nilai dia, Dan bila saya tanya, kalau macam contohnya, bila saya tanya, oh I gain money from it. Oh, baru saya tahu, oh ya kah? Boleh pula kan? This kind of thing. Dan as long as, bagi saya secara prinsip saya, as long as it's not a sin against God, then let them do and monitor. And when we think that it's going towards against what God has, God has command to us, then bagi tahu mereka, and this is what not supposed to do. Tapi kita memang tidak akan faham. So menjawab apa yang Hana tanya tadi tu, dia cakap bagaimana untuk what is the tips for communication tips untuk membuatkan kita faham. Yes, back to what Pastor Matthew, Brother Jeremy dan juga Danny cakap, itu is all about relationship. When we have a strong relationship, we have faith toward that person. Just like husband and wife juga kan. So they have a strong relationship, walaupun husband tidak faham kenapa the wife have to make up every day, but they just let them. It's not wrong, but you don't understand why they have to do that, but just let them, because the relationship is already there. Begitulah. I don't know that's a correct example, tapi macam itulah. It's all about relationship and have faith and respect towards each other lah. Thank you, Sis Paulina. Thank you so much for that input. I think many of us boleh relate juga dengan apa yang telah disampaikan bersama tadi. Pastor Matthew, kita ada berapa masa lagi? Adakah Pastor Matthew? Sebetulnya Anda bisa ambil all the time Anda mau, sampai besok pagi pun boleh. Terbaik, luar biasa. Tidak. Oke, saya kira kita masih boleh ambil sedikit waktu lah, mungkin 30 menit atau so. Baik. Okay, thank you so much. Okay, ada sesiapa lagi di sini yang ada question, soalan berkenaan dengan generasi ataupun berkenaan dengan apa saja? Silakan. Oke, begini. Saya lihat dalam grup ini ada beberapa orang pastor dalam grup ini. Beberapa orang pastor. Contoh saya beri, Pastor Doris. Saya kira salah satu pastor yang sangat senior. Pastor, pastor, saya tidak bilang pastor ini tua, pastor ini sudah berumur luar biasa. Mungkin pastor, apa yang kita dengar, mungkin pastor memberi input pastor 2 menit saja waktu pastor. Ya, saya sudah 62 tahun. Wow. Ya. Semua yang cerita tu memang seronok lah saya dengar lah, very interesting. Relationship, cementing the relationship memang penting. Tapi kita jangan lupa, itu takes, the secret is the time. TIME ya, time, masa. Kerana generasi semua yang 3 generasi ini biasanya we don't have time we don't have time, and then different, kita punya speed lain. Kita punya speed sangat lain. Jadi tapi kita like it or not, we have to have time lah. Jadi saya rasa kalau saya nak cement a relationship with the younger generation, I need to spend time, I need to really hear them. I need to hear that. And then betul tadi saya bercakap, kalau mereka nak makan ke apa, mereka cari saya tahu. Betul. Kalau mereka nak makan, mereka nak nasihat apa tu, mereka datang kepada saya memang. Saya rasa saya akan ambil opportunity tu lah untuk belanja dan dengar, bukan cakap, tapi saya dengar masalah, because kita punya idea ni one shoes fit all, tak, dia tidak begitu semua orang lain. Tak boleh pakai it is good for me, it is good for you. No. Some things are good for me. Tadi yang cerita kopi-kopi saya ketawa. Kerana saya minum kopi, kosong. Sebab tu bila Pastor Matthew bilang 3 in 1, saya senyum saja. Saya tidak cakap salah atau apa. Kerana semua orang lain kan. Jadi kita kena faham. We have to accept. We have to accept. Different people are different. Jadi ada orang suka makan ni, ada orang tak suka makan ni. Jadi kita have to learn to accept, and it takes time really to build that relationship.
Jadi bila kita sudah build, jangan spoil lah that relationship. Kita really have to respect, kita really enjoy lah. Maksud saya, kadang-kadang orang kita tak suka, tapi somebody said, maybe you don't like, somebody to make up all this, but kalau dia nak make up, bagi dia lah. It's not a sin or what lah. Jadi just biar, you don't understand, but you just allow. That is a good point. Itu saja. Ya, thank you. Saya ingat waktu Pastor Doris lagi bercakap, saya ingat satu lagu Indonesia. Dia berkata gini, aku suka singkong, kau suka keju. Singkong. Kan? Jadi ada suka singkong, ada suka keju. Wah, kalau Anda kasih singkong, singkong apa? Ubi kayu. Kalau hari ini Anda kasih ubi kayu ke generasi ini, mereka tidak suka. Tapi kalau Anda kasih mereka cheeseburger, mereka sangat suka. Nah, that's how it works. Oke, saya lihat begini, saya beri 2 menit lagi, saya lihat ada 2 orang lagi dalam grup ini, saya mau beri kesempatan, salah satu Pastor Jalong, all the way dari Johor Bahru. Pastor, thank you karena ikuti bersama. Kan Pastor, saya beri 2 menit, Pastor, untuk Pastor berikan nasihat kepada generasi muda ini. Oke, shalom semua, thank you Pastor Matthew. Ya. Alright, oke, saya rasa gap yang terjadi di dalam gereja hari ini sebenarnya terjadi di mana-mana. Bahkan dalam kepimpinan negara kita pun kita boleh lihatlah di dalam bahkan parti politik, apalagi di gereja sehari-hari ini. Jadi ini topik yang sangat relevan. Saya rasa sangat relevan buat kita semua supaya kita boleh memikirkan arah dan tuju masing-masing kita ya. Jadi yang pertama ingin saya katakan buat kita semua termasuk young generation, termasuk kita yang sudah seperti Caleb ini sudah tua juga sedikit, kita harus punya pola pemikiran yang benar ya, karena Tuhan kita adalah Allah Yakub, dia adalah Allah Abraham, dia adalah Allah Ishak, dan dia adalah Allah Yakub. Jadi dia punya pola pemikirannya itu tidak stuck kepada satu generasi tetapi kepada semua generasi. Jadi kita harus punya mentality seperti Tuhan kita. Amen. Jadi baik kita generasi tua, kita mentor dengan anak muda kita, dan kita juga harus siap untuk menerima apakah kita sebagai generasi yang sudah dewasa ini mau menerima kalau anak muda mulai mengajar kita gitu kan. Jadi pola pemikiran kita harus siap, termasuk anak muda harus juga menerima generasi yang tua. Kamu tidak boleh stuck pada generasi kamu, oh this is my generation, kamu tak boleh kacau kami. Tidak, semua kita harus terbuka. Kita tidak boleh mati pada generasi kita. Kalau tidak, kita tidak boleh efektif untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pola pemikiran kita sangat penting, dimulai dengan perintah Tuhan mengatakan mengasihi sesama, bukan hanya generasi kita, tapi semua generasi. Bukan hanya mengasihi, firman Tuhan berkata terimalah satu dengan yang lain. Amin. Dan kita juga tidak boleh oh yo sorry kamu bukan generasi saya. Tidak. Mari kita sama-sama membuka diri kita dan kita mulai menerima cara pekerjaan masing-masing. Orang tua tadi ada saya dengar, kalau generasi tua ini dia begitu ikut, dia punya A, B, C, D, E, F, G kan. Kalau anak muda dia pom. Jadi saya rasa kita sama-sama harus siap terbuka menerima visi orang muda, visi orang tua, cara kerja orang muda, cara kerja orang tua. Ini kita harus open. Otherwise gereja tidak boleh bergerak karena kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Generasi tua, muda, sampai kepada sekolah minggu sekalipun kan. Jadi itu nasihat saya buat kita semua, kita harus punya pemikiran seperti Bapa kita di surga, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Mentality kita harus siap. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Jalong. Satu lagi saya memberi kesempatan kepada YB Abun Swik. Ya, YB Abun. Kita mau dengar dari seorang YB. Terima kasih karena sudi mengikuti dalam acara ini. YB, mute suaranya di unmute dulu. Oke. Ya, terima kasih. Dengar semua? Dengar. Iya, oke. Ini yang bekerja lah, bukan yang berusaha. Ya. Oke, terima kasih atas peluang ini. Memang kita nih dah generasi lebih 40 tadi, kita dah memang generasi yang senior ya. Saya kenal Pastor Matthew semasa saya tingkatan 1 di AOG Kajang. Nah, kalau ada yang tahun 88 di sana ya. Pastor Matthew masa itu masih pelayan ya Pastor, atau sudah
Ya. Jadi saya melihat kepada apa yang kita bincang malam hari ini, memang gaps itu perlu untuk kita saling mendorong ataupun saling mengangkat, dan yang saya selalu pikirkan, kita di dalam gereja sebenarnya yang lebih memberi dampak kepada generasi, ya. Dan memang macam saya ini yang terlibat di dalam hal politik ini. Jadi kita tak banyak sangat memberi dampak. Yang kadang-kadang apabila sesuatu kebenaran, sesuatu fakta, sesuatu orang cakap tentang sesuatu berita itu, dan selalunya sekarang ini menyebabkan orang tak berapa percaya pihak-pihak tertentu. Jadi inilah menyebabkan generasi kita yang dalam gereja ini sebenarnya mempunyai potensi untuk mengisi keadaan itu. Dan pernah saya berbicara dengan seorang pastor di Miri di sinilah, dan saya kata untuk memberi dampak, untuk memberi satu macam kita sebagai terang dan garam di dalam kehidupan ini. Contohnya, kita melihat di dalam sesuatu pemerintah itu. Dalam firman Tuhan pun ada pemerintah dinyatakan seperti dalam Roma 12 dan sebagainya, kita menghormati pemerintah. Dan satu yang kadang-kadang menjadi persoalan saya, dan saya selalu letakkan itu kepada gereja untuk menjadi jawaban, di mana apabila sesuatu kita melihat sesuatu tidak benar berlaku di sekitar kita, di dalam pemerintahan kita. Dan kalau kebenaran itu, kita cakap soal kebenaran, soal fakta, soal keadilan. Kalau orang politik bercakap soal keadilan, jadi bagi saya orang yang bekerja di dalam gereja, kita yang menjadi hamba Tuhan akan lebih tinggi value kita bercakap soal kebenaran kalau kita benar-benar berdasarkan Alkitab lah. Dan bagi generasi muda, jangan rasa takut untuk saya tengok satu saudari tadi, saudari Joanna, semangat betul saya dengar dia. Macam itulah. Joanna semangat saya dengar dia. Jadi kita mau bimbing generasi yang begini untuk menjadi generasi yang mendampak kepada generasi mereka sekarang dan masa depan. Dan memang kami yang kira sudah senior ini, umur saya 47, mungkin Joshua pun mungkin 40 lebih kurang, kami dua ini minat politik dari kecil. Dan sekarang saya sendiri terjun, dan ya kita mau melakukan sesuatu yang baik. Hidup. Jangan hidup lah, hidup Tuhan Yesus ya. Hidup Tuhan Yesus. Apa itu semangat 20 tahun dulu Joshua, semangat kamu 20 tahun dulu. Oke, jadi itulah sedikit saya punya. Saya tak banyak. Nanti kalau lain kali di kesempatan lain saya akan nyatakan ya. Jadi kita mau terlibat di dalam bidang kita, karena kita mau jadi terang dan garam dalam hal itu. Itu ya. Memang banyak terajang, banyak sifat terajangnya, banyak fitnahnya dan sebagainya. Tapi yang menjadikan kita kuat di dalam apa bidang yang kita ambil ini adalah karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, Alkitabnya, value Alkitab, value ajaran Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan. Walaupun fitnah banyak kiri kanan semua. Jadi ini sebenarnya. Itu saja Pastor. Sorry, panjang sedikit. Oke. Wow. Thank you YB, terima kasih. Nah, saya memberi kesempatan kepada satu orang, Elisafia. Kamu tadi tulis apa Elisafia? Elis 5. Elis 5. Elisafia. Mana Elisafia? Oke. Saya beri 2 menit. Bagaimana tadi? Oke, begini. Waktu itu saya mulai mengenali pastor waktu 2006, waktu itu jadi PTL ya kalau tidak silap. Jadi lepas itu ada lagi Pastor Matthew ajar Sam ya, sekolah kita Malaysia pada tahun 2010 atau apa ya, saya lupa.
Lepas itu kami sekazan berada di luar gereja. Ya, ini lucu sebenarnya. Dan kemudian ini sharing sedikit ya. Jadi kemudian Pastor Matthew Singh keluar ke gereja, dia marah kami semua. Masuk sekarang, masuk, dia bilang begini. Jadi semua macam terkejut dan semua marah. Ish, kenapa nih Pastor Matthew begini. Semua sudah nervous, marah, so pastor sudah marah, suruh kami masuk ke dalam. Jadi kemudian kami taat saja. Dan karena kemarahan tuh tadi, saya dan beberapa daripada kami itu, kami terus duduk di depan sekali. Marah tuh sebab mau balas dendam, kundun duduk di depan. Tapi kemudiannya, yang lucu kemudiannya adalah sampai sekarang, kepada waktu ini kami suka duduk di hadapan karena Pastor Matthew Singh marah kami masa kami duduk di belakang ataupun berada di luar gereja waktu itu. Jadi benda itu bila kan kalau tidak silap Sam itu mengambil masa beberapa hari. Jadi sepanjang beberapa hari itu kami semua duduk di hadapan karena marah dengan Pastor Matthew Singh. Tetapi marah itu kemudiannya menjadi satu kebiasaan bagi kami untuk mentaati apa yang pastor yang lebih tua ini mengatakan kepada kami, yaitu duduk di depan sana. Begitu. Dia marah, suruh kami masuk, suruh duduk di hadapan. Kami marah, kami duduk di hadapan sampai beberapa hari itu, dan kemudian menjadi bertahun dan sampai sekarang. Ada impaknya melalui apa yang kami tidak lihat waktu itu adalah apa yang kami tidak lihat waktu itu adalah sesuatu yang pastor itu sudah lihat, begitu. Tetapi kami ini, karena kami generasi muda, kami tidak melihat apa yang mereka lihat. Jadi itu juga yang menjadi satu tanda bahwa tiga generasi ini tidak seharusnya mempunyai gap antara masing-masing, yaitu bina komunikasi dengan baik. Kadang orang muda tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang lebih tua katakan. Dan kemudian setelah Pastor Matthew mengatakan seperti itu kepada kami, adalah lagi dia pesan kepada kami. Jadi kami ikut dan kemudian menjadi satu kebiasaan. Ya, itu yang saya sangat bersyukur karena kalau bukan pastor marah kami, saya rasa saya tidak berada di gereja sudah. Tidaklah, segera saja. Tapi itu yang pastilah adalah kadang apa yang orang muda lihat tidak seperti apa yang orang tua lihat. Tetapi komunikasi adalah penting, relationship adalah penting. Ya, itu saja. Wow, thank you Elisafia. To be honest, saya totally forgotten about it. Kalau kamu tidak ingat selesai hari ini, saya tidak akan. Wow, saya lupa total. Ya, saya sering dulu ke khotbah gereja mereka di Johor Bahru untuk khotbah di Salib Persaudaraan, ya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya hand over ke Joanne. Nanti saya akan simpulkan. Silakan Joanne. Ya, thank you so much. Saya rasa kita sudah sampai di penghujung kita punya sesi pada malam ini, heart to heart. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan ada lagi sesi-sesi yang lain, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya panel-panel, ya. Joanna, berikan tepukan untuk Joanna. Yes. Okay, untuk Paulina, untuk Brother Jeremy, untuk Denny, of course Pastor Matthew, dan semua kawan-kawan yang sudah memberikan komen-komen Anda, kami sangat-sangat menghargai. Dan benar pada malam ini, ya, kita telah, saya percaya kita masing-masing dapat mempelajari sesuatu yang sangat valuable. Selesai usaha kita pada malam ini, saya percaya kita dapat sesuatu yang kita boleh empower and encourage ourselves to build a better communication, build relationship, don't give up on each other no matter what, and keep on, striving dalam community kita to bring, a brighter environment for the whole, nation including. So itu sahaja daripada saya.
saya serahkan kepada Pastor Matthew untuk menyimpul atau membuat penggulungan bagi sesi heart to heart kita pada malam ini, generasi Abraham, Isaac dan Yakub. Wah, luar biasa. Terima kasih Joanne. Saya akan simpulkan hari ini pembahasan kita tentang beberapa hal. Pertama, nah, saudara, kita lihat Abraham itu waktu dia di waktu Abraham itu sebentar, ada orang memas. Oke. Waktu Abraham itu di Haran, saudara. Waktu Abraham di Haran, dia dipanggil Tuhan pada usia 75 tahun. Ya. Abraham itu dipanggil Tuhan pada usia 75 tahun waktu dia berada di Haran. Nah, kemudian Ishak setia dan percaya penuh kepada bapaknya, sekalipun fakta tidak seperti kenyataan. Dia percaya, dia tidak meragukan. Nah, kemudian kita lihat Ishak mengasihi ibunya. Saudara, hukum yang kelima itu mengasihi orang tuamu. There's the fifth commandment in the Bible. Kita harus menghormati. Nah, ini yang Ishak lakukan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kemudian Ishak juga melakukan apa yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu menghormati Tuhan. Sebagai generasi Ishak, kita harus menghormati Bapa Tuhan kita, the God that our father worship. Ya. Nah, kemudian Yakub. Yakub ini satu karakter yang sangat unik, sangat luar biasa, sangat istimewa, saudara ya. Kenapa saya berkata begitu? Karena begini, saudara, Yakub ini tidak pernah mengizinkan masa lalunya itu mempengaruhi dirinya. Nama Yakub saja licik, penipu. Saya percaya tidak ada orang mau kasih nama anak dia mungkin licik, penipu. Kalau ada, saya tidak tahu mau berkata apa. Seriously. Tapi kita lihat begini, Yakub ini namanya licik, penipu. Tapi begini, saudara, Yakub ini tidak pernah mengizinkan masa lalunya dikte kehidupan dia. He never allowed his past failure dictates his life. Jadi apa yang dia lakukan, saudara, dia tetap mengejar Tuhan, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap mencari. Karena kegagalan, dia mengalami kegagalan paling banyak. Saudara, Yakub ini dalam Alkitab, buat saya lah, dan beberapa menurut ahli teologi, dia adalah troublemaker sebetulnya. Tapi saudara tahu apa? Dari seorang troublemaker, waktu dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dia bergulat dengan malaikat Tuhan, pada hari itu destininya berubah. Tidak lagi dia dipanggil licik, penipu, tapi Tuhan mengubah nama dia menjadi Israel. It is awesome, saudara. Kalau hari ini bangsa Israel ada, itu karena satu orang yang gila-gila dengan Tuhan, gila-gila dengan segala sesuatu, dia mencari Tuhan, dia tidak pernah mengizinkan masa lalunya mendikte kehidupan dia, dan Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan dia. Sangat luar biasa. Saya sangat kagum sekali dengan Yakub ini, saudara. Namanya diubah, saudara, karena dia mengalami encounter dengan Tuhan. Saya percaya Abraham itu, saudara, begini, Bapa leluhur kita, Tuhan suruh dia pergi tanpa apa-apa. Dia tidak pernah berkata, Tuhan, saya ini sudah tua, Tuhan. Saya ini 75 tahun, sedang hitung hari-hari saya, kapan saya akan mati. Tidak. Tapi Tuhan berkata, pergi, dia mentaati Tuhan. Demikian juga kita lihat tadi Isa. Isa itu mengasihi, dia setia kepada bapaknya. Saudara, begini, waktu Abraham bawa Isa pergi ke Gunung Moria, dia tidak tahu mau buat apa. Coba saudara bayangkan hari ini, kalau hari ini orang tuamu berkata, mari ikut saya kemana? Ikut saja. Kemana? Tidak tahu. Tiba-tiba bapakmu letakkan Anda di panggangan babi. Bagaimana? Anda pasti takut kan? Jangan-jangan saya mau dipanggang hidup-hidup. Tapi begini, saudara. Ini yang dilakukan dengan Ishak. Dia taat saja. Karena dia tahu what the father do itu tidak pernah salah. Dia tahu. Dia ikut saja, saudara. Wow, ajaib sekali. Saudara, saya percaya, saudara, 3 generasi ini itu powerful sekali. Saudara, begini, 3 generasi ini, kalau kita bisa bergabung bersama-sama, you are banging powerfully, saudara. Nah, ini menjadi doa saya. 3 generasi ini harus bergabung menjadi satu. Kita tidak bisa berkata kepada tangan, saya tidak perlu tangan, saya cuma perlu kaki untuk jalan ke mall. Ya,
kaki tidak bisa berkata, saya tidak perlu tangan karena saya bukan tangan. Saudara, saya percaya gini, 3 generasi ini sangat penting sekali. Abraham, Ishak, Yakub. Nah, menjadi doa saya supaya 3 generasi ini kita berjalan hand in hand, bergandengan tangan, kita jalan bersama-sama. Saya percaya kerajaan iblis akan goncang. Melihat 3 generasi ini digabung menjadi satu. Saya tidak setuju kalau anak muda berkata gini kepada orang tuanya, Dad, you do not know. Kami yang lebih tahu. Saya pikir tidak. Bapamu hidup berapa lama? Anda hidup berapa lama? Mereka tahu, tapi mereka bukan maha tahu. Soal gadget, saya percaya mereka kalah dengan kita. Sama, karena saya juga sama. Kadang-kadang saya tidak tahu. Saya tanya anak saya, seperti tadi dalam beberapa hal saya suruh anak saya duduk sini, istri saya, saya panggil dia. Kenapa? Karena saya perlukan anak generasi muda. Jadi kita saling memerlukan generasi ini. We need each other. Kalau kita tidak, kita perlu sesama kita. Kalau kita generasi ini satu generasi pincang, saudara, itu banyak hal melenceng, saudara. Sama seperti kereta. Kenapa 4 tayar, saudara? Karena setiap tayar memerlukan, karena ada fungsinya masing-masing. Demikian juga dengan kita. Saudara, saya sangat mengharapkan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, saya akan buat satu pertemuan lagi, hari Kamis, dengan Selasa dengan Kamis, itu pertemuan umum, saudara ya. Saya tadi kita lagi berpikir, lagi adakan ibadah seperti ini. Saya pikir penting sekali untuk kita adakan heart-to-heart talk dengan generasi muda. Jadi kita perlu generasi Yakub, Ishak, Abraham untuk kumpul. Jadi saya akan usahakan untuk membuat meeting-meeting khusus dengan 3 generasi ini. Kita akan bahas topik-topik yang relevan, topik-topik yang sangat diperlukan oleh generasi muda ini, supaya generasi Abraham menjadi berkat buat generasi Ishak dan Yakub, dan Yakub dengan Ishak menjadi berkat buat generasi Abraham. Saya pikir ini sangat penting sekali, saudara. Saudara, makanya sudah dikatakan begini. Dan Alkitab ya dikatakan gini. Sebentar, saya lihat Anda. Jadi seringkali kalau kita doa, kita berkata gini, saudara ya. Doa-doa kita seringkali kita berkata berkat Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Tuhan itu jadi begini, saudara. Kenapa dikatakan Tuhan berkat ini? Karena tiga generasi ini perlu menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Jadi kita perlu memberkati generasi ini. Dan apa yang kita akan buat? Kita akan mengambil waktu dalam kesimpulan sebelum saya akhiri. Kita akan mengambil waktu. Saya minta generasi generasi Abraham doakan generasi Ishak dan Yakub. Demikian juga generasi Ishak dan Yakub mendoakan generasi Abraham. Kita akan kesimpulkan, kita akan tutup ibadah kita hari ini mendoakan, memberkati setiap generasi, supaya setiap generasi menjadi berkat. Kita mau memberkati every generation. Kita memberkati mereka. Nah, saya minta wakil ya. Saya minta wakil. Jadi generasi Yakub, saya minta Joyana berdoa untuk generasi Ishak dan Abraham. Ya, Joyana ya berdoa untuk generasi Ishak dan Abraham. Nah, kemudian generasi berikutnya Ishak. Ishak siapa tadi? Ishak mungkin Paulina ya. Paulina. Ishak doakan generasi Abraham dan Yakub. Ya, dan saya minta Abraham itu Jeremy Kuma. Jeremy Kuma memberkati generasi Ishak, Yakub. Betul ya, saya harap saya betul dalam sekuensinya ya. Joanne betul ya, Joanne ya? Oke, jadi kita akan ambil waktu, sesudah kita memberkati 3 generasi ini, saya akan simpulkan, saya akan doa penutup dan kita selesai pada malam hari ini. Silakan, mari kita berdoa bersama-sama. Abraham berdoa dulu, kemudian Ishak, kemudian Yakub. Haleluya, Bapa kami bersyukur padamu Tuhan buat
acara pada malam hari ini yang Kau telah bersatukan kami dalam 3 generasi yang kami bahaskan Tuhan Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus tangan-Mu Tuhan, Bapa Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub Tuhan, memberkati generasi-generasi ini Tuhan, dari mula sampai ke akhirnya Tuhan Yesus. Bapa, Kau taruhkan limpah rahmat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan terhadap generasi-generasi ini Tuhan, generasi Ishak dan juga generasi kami Yakub Tuhan, agar mereka Tuhan, kami agar ketiga-tiga generasi ini Tuhan bersatu hati Tuhan dalam membesarkan kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan, dan meninggikan nama-Mu dan menyebarkan berita baik-Mu Tuhan Yesus ke seluruh pelosok bumi ini Tuhan Yesus. Bapa, pakai generasi-generasi ini Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau telah mempertemukan semua kami di ruangan maya Tuhan bersama-sama untuk kami bersekutu di bawah hadirat-Mu Tuhan, di dalam kami membincangkan tentang isu-isu antara 3 generasi ini ya Tuhan, yang kami sebut generasi Abraham, Ishak dan juga generasi Yakub Tuhan. Tuhan, khusus untuk generasi Abraham Tuhan, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, Engkau yang mencurahkan kepada mereka, berikan mereka hikmat daripada syurgawi untuk memuridkan, mempunyai hati ya Tuhan, untuk melihat generasi yang lebih muda daripada mereka, memuridkan mereka dan mengajar mereka ya Tuhan sesuai dengan rencana, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan berita baik yang Engkau mahu kami kongsikan ya Tuhan di seluruh bumi. Biar ya Tuhan generasi ini bagi yang kaum pria Tuhan mempunyai hati Bapa Tuhan untuk terus memuridkan, untuk terus menjaga dan memberkati anak-anak mereka ya Tuhan, anak-anak murid mereka. Begitu juga bagi yang wanita Tuhan, mereka menjadi wanita yang mengajar setiap wanita-wanita muda bagaimana untuk menjadi women of God ya Tuhan Yesus, yang akan terus melayani Engkau di dalam kerajaan-Mu. Dan Tuhan, bagi generasi Yakub Tuhan yang muda ini, berikan mereka hati yang benar, pemikiran yang benar, serta visi ya Tuhan, visi yang Engkau sendiri dan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menanamkan di dalam hati mereka ya Tuhan, serta tenaga yang mereka ada, hati yang berkobar-kobar yang mereka ada Tuhan, selaras dan selari dengan apa yang Engkau rencanakan di bumi ini Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka ya Tuhan, dan bagi kami generasi yang lebih senior daripada mereka, berikan kami hati yang mengasihi mereka, walaupun kami sentiasa ada perbezaan pendapat daripada mereka ya Tuhan, tapi berikan kami hati yang mengasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, Bapa, kami dalam kerajaan surga Tuhan. Sekali lagi Bapa, saya mengucap syukur Bapa untuk persekutuan ini pada malam ini Bapa. Engkau telah mempertemukan kami heart to heart Tuhan, untuk bersama-sama kami mendengar hati satu sama lain Tuhan. Dan di sini Bapa, sebaik banyak Tuhan telah saya melihat ataupun mendengar situasi yang sebetulnya Tuhan, apa yang telah dihadapi oleh generasi Abraham, generasi Ishak dan generasi Yakub pada saat ini Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, saya percayalah Bapa, apapun generasi pada waktu ini Tuhan, Engkau Allah yang tetap sama. Engkau Alfa dan Omega kami Bapa, dan Engkau tidak akan pernah berubah daripada menjaga daripada generasi Abraham sampailah generasi Yakub ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Engkau Tuhan tidak akan pernah pudar Bapa. Apapun generasi Bapa, Engkau akan tetap pegang dan melindungi kami dan menopang dan membimbing kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, puji nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam ini Tuhan, saya berdoa khusus buat generasi Abraham Bapa. Tuhan, mereka adalah penasihat yang telah Engkau kirimkan kepada kami Tuhan. Tuhan, agar Engkau memberikan mereka roh kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, untuk mereka memandu kehidupan kami di sini Bapa. We need their advice Bapa, untuk apapun yang generasi kami lakukan pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang keluar daripada mulut mereka Tuhan, perkara apa yang mereka pandu kami Tuhan, kami percaya semua itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya kekuatan apa yang dalam pemikiran mereka untuk memandu kami dalam dunia hidup kami dalam dunia ini pada saat ini itu datang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, dan kami tahu Tuhan, mereka
adalah generasi yang membawa berkat dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, dan tanpa mereka Tuhan kami tidak akan dapat melihat pemandangan sejauh jauh Tuhan, karena kami percaya apapun yang mereka pegang dari dulu sampai sekarang Tuhan, mereka punya ketaatan dan iman yang luar biasa kepada Engkau Tuhan. Engkau ajari kami Bapa agar kami melihat teladan daripada mereka Bapa. Engkau ajarlah mereka Tuhan agar mereka terus mempunyai visi yang sama, yaitu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Bapa. Begitu juga Tuhan saya berdoa untuk generasi Ishak Tuhan, yang boleh dikatakan pada saat ini mereka adalah jembatan antara generasi Abraham dengan generasi Yakub Tuhan. Tuhan, kami percaya mereka adalah pencetus segala perkara yang memberi affirmation kepada kami generasi muda untuk melakukan suatu perkara Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya percaya Tuhan Engkau yang memberikan pengisytiharan kepada mereka agar mereka Tuhan mampu menjadi saksi yang hidup dan teladan yang hidup kepada kami generasi muda, agar kami mampu melihat bagaimana mereka melayani Engkau dengan hati yang rendah Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan saya berdoa buat generasi saya Tuhan, ataupun next generation saya Bapa. Saya percaya Tuhan jika kami melihat satu dampak yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Abraham dengan generasi Ishak, kami percaya Tuhan bagaimana kami akan juga melakukan perkara yang sama untuk next generation yang akan datang Bapa. Saya percaya Tuhan lewat daripada kasih Engkau Bapa, Engkau akan mengajar kami Tuhan, Engkau akan memberikan kami komitmen Bapa agar tetap taat dan beriman kepada Engkau, agar kami Bapa mempunyai sikap peduli dengan satu sama lain tanpa memandang kami daripada generasi manapun Bapa. Kami percaya Tuhan perhubungan yang bermula daripada berhubung untuk mengenali Engkau dan mengenali satu sama lain Tuhan, kami percaya kami mampu untuk hidup dengan damai sejahtera dan mencetuskan sebuah ide yang bersama-sama Tuhan, karena Engkau adalah penggerak utama kami Bapa. Dan kami percaya Bapa ketiga generasi ini Bapa mempunyai visi yang sama Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, puji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Serahkan semuanya ke tangan Engkau Tuhan. Amen Jesus. Amen. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dari segala generasi. Engkau adalah Tuhan dari every generation. You're a God of every generation, God. Dan kami Tuhan mau katakan saat ini kami